wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Husna, Ekonomi Syariah Angkatan 20. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai UAS dengan dosen pengampu Bu Anita. Yang pertama adalah perbedaan antara pasar oligopoli, monopoli, dan juga monopolistik, dan juga pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, banyaknya pembeli dan perusahaan atau penjual dalam pasar. Nah, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga, dan setiap penjual menjual komoditas yang homogen atau baku. Kemudian ada pasar oligopoli, adalah suatu bentuk oligopoli pasar yang dimana penjual atas sebuah produk yang homogen atau identik yang satu sama lain, dan juga produsennya hanya sedikit, 2-10 perusahaan yang menguasai pasar, sehingga pasar antara produsen satu dengan produsen lainnya sangat ketergantungan. Lalu adapun pasar monopoli adalah struktur pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual saja, tidak ada substitusi produk yang mirip, dan terdapat hambatan masuk ke pasar. Hambatan tersebut bisa berbentuk undang-undang ataupun memerlukan teknologi yang canggih, contohnya adalah PLN. Lalu pasar monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual yang hampir sama, tetapi dengan berbagai macam variasi, sehingga perusahaan bebas menaikkan dan juga menurunkan harga. Adapun kurva-kurva dari keempat ini sebagai berikut. Selanjutnya adalah game teori, yaitu Prisoner Dilemma. Jadi Prisoner Dilemma itu termasuk dari game teori, dimana merupakan studi yang mempelajari perilaku pihak-pihak yang memiliki ketergantungan antara satu dengan lainnya dalam pengambilan keputusan dan akan ditetapkan nantinya. Sebagai contoh sederhana dalam situasi Prisoner Dilemma, terdapat dua penjahat yang terlibat kasus oligopoli, dan mereka memiliki pilihan antara mengaku dan tidak mengaku. Tentunya dengan keputusan hakim yang berbeda antara orang yang mengaku atau juga yang tidak mengaku, dengan konsekuensi atau yang disebut konsekuensi hukuman yang berbeda. Pada pasar persaingan oligopoli, game teori ini diterapkan dengan berbagai sikap secara dalam mengambil keputusan dalam keadaan kedua orang tersebut tidak dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya, dan juga dengan orang-orang yang di sekitarnya para tersangka tersebut. Singkatnya, kedua orang ini akan memilih dari dua pilihan antara mengaku dan tidak mengaku. Kemudian soal kedua, kita diperintahkan untuk mencari profit maksimum. Yang diketahui TC 10 plus Q kuadrat, Q 80 min 4P. Kemudian rumus untuk mengetahui profit maksimum yaitu profit sama dengan TR dikurangi TC. Baik. Oke, langsung saja kita kerjakan. Karena TR itu rumusnya adalah Q dikali P, dan TC sudah diketahui ya. Q sudah diketahui, tapi yang kita butuhkan adalah nilai P-nya. Jadi kita rubah ke nilai P. Q sama dengan 80 min 4P. Kita ubah ruas menjadi 4P sama dengan 80 min Q. Kita bagi 4. 4P dibagi 4 sama dengan P atau 1. 80 dibagi 4 yaitu 20. Dan 1 dibagi 4 adalah 0,25. Jadi kita sudah mengetahui bahwa P-nya 20 min 0,25. Langsung saja kita ke rumusnya, yaitu dikali dengan Q. Di sini kita tulis lagi 20 0,25 Q dikali dengan Q menjadi 20 Q dikurangi
0,25 dikali Ki. Jadi kita sudah mengetahui bahwa nilai TR-nya adalah 20 Ki min 0,25 Ki kuadrat. Dengan demikian kita mengetahui TC dan TR-nya, langsung saja masukkan ke rumus profitnya, yaitu TR dikurangi TC 20 Ki dikurangi 0,25 Ki kuadrat dikurangi kurung buka 10 ditambah Ki kuadrat. Lalu kita gabungkan dengan membuka semua kurungannya, yaitu 20 Ki dikurangi 0,25 Ki kuadrat dikurangi 10 dikurangi Ki 2. Kemudian kita menggabungkan variabel-variabel yang sama. Karena 20 Ki hanya sendiri, kita tulis ulang. Lalu 0,25 Ki kuadrat ada variabel yang sama, yaitu Ki kuadrat. Kita gabung menjadi min 1,25 Ki kuadrat min 10. Kemudian kita sudah mengetahui, kita turunkan turunan pertama, yaitu 20 menjadi 2,5 Ki, dan ini tidak ada variabelnya, maka kita tidak usah pakai. Kemudian kita akan mencari nilai Ki-nya. Ditukar menjadi 2,5 Ki sama dengan 20 Ki sama dengan 20 dibagi 2,5, ini adalah 8. Oke, karena Ki-nya sudah diketahui 8, kita masukkan 8 ini untuk mengganti Ki tersebut. Pakai yang ini, jadi 20 dikali 8 dikurangi 8 dikurangi 1,25 8 pangkat 2 dikurangi 10. Hasilnya adalah 70. Kemudian soal bagian B diketahui PC-nya 4, FC-nya 2 Ki, Ki 5 min 0,5 P. Oke. Kemudian kembali lagi rumus profit TR dikurangi TC. Kita juga sudah mengetahui bahwa Ki ini untuk TR harus mengetahui lagi P-nya. Oke. Kita rubah nilai Ki ini menjadi nilai P dengan cara membalikan. Ki sama dengan 5 kurangi 0,5 P. Kita rubah ruasnya menjadi 0,5 sama dengan 5 min Ki. Kita bagi 0,5 menjadi P. 5 dibagi 0,5 adalah 10 kurangi 2. Kemudian kita kalikan dengan Ki. TR sama dengan Ki dikali 10 min 2 Ki menjadi 10 Ki min Ki dikali dengan min 2 Ki menjadi min 2 Ki kuadrat. Ini adalah nilai TR-nya. Kemudian kita juga sudah mengetahui, artinya kita sudah mengetahui nilai TR dan juga nilai TC. Kita gabungkan menjadi 10 Ki min 2 Ki dikurangi 4 plus 2 Ki. Lalu kita gabungkan semuanya dengan membuka kurungan menjadi 10 Ki min 2 Ki min 4 min 2 Ki. Kemudian kita menggabungkan apa yang bisa digabungkan. 10 Ki dengan 2 Ki menjadi 8 Ki kurangi 2 Ki kuadrat kurangi 4. Kemudian kita turunkan menjadi turunan pertama, yaitu 8 dikurangi 4 Ki. Sudah sampai sini aja. Kemudian kita akan mencari nilai Ki-nya. Kita ke sini. 8 min 4 Ki. Kita rubah, ini ruasnya kita rubah menjadi 4 Ki. 8
Q sama dibagi 4 menjadi 2. Kita sudah mengetahui Q-nya 2, maka nilai 2 ini kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan yang di bawah ini menjadi 8 Q. Kita ganti menjadi 2 dikurangi 2 Q kuadrat, ini juga mengganti 2 dan kurangi 4. Hasilnya adalah 4. Dan selanjutnya adalah pengertian dan juga contoh dari eksternalitas negatif, positif, dan barang publik atau good public. Jadi, eksternalitas negatif adalah dampak negatif yang diterima oleh pihak ketiga. Yang dimaksud dari pihak ketiga ini adalah masyarakat. Jadi, ada biaya yang diberikan atau yang dikeluarkan untuk masyarakat yang terkena negatif tersebut, sehingga produksi yang dijalankan harus lebih mahal untuk menutupi biaya dari dampak negatif yang diterima oleh masyarakat itu tersebut. Dan juga selain memahalkan nilai produk dari produk tersebut, itu juga bisa meminimalisir produk yang akan dibuat. Contohnya adalah pabrik tekstil, di mana limbah-limbah hasil pembuatan tekstil itu dibuang yang tidak di tempatnya, seperti di sungai ataupun dibakar sehingga udaranya bisa mencemari lingkungan. Kemudian eksternalitas positif adalah dampak positif yang diterima oleh pihak ketiga, baik dari jasa ataupun produksinya. Contohnya adalah akademik atau sekolahan, yang mana itu bernilai positif untuk masyarakat atau bisa mencerdaskan bangsa. Kemudian public goods. Public goods adalah barang public goods adalah apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak mengurangi konsumsi orang lain juga. Dan sifat dari public goods ini adalah non-eksklusif dan juga non-rival. Contohnya adalah trotoar ataupun jembatan layang, di mana semua bisa menikmatinya tanpa dipungut biaya.